Halo semua pelajar hebat, jumpa lagi dengan Ibu Rika dalam pelajaran IPA di kelas 9. Nah, hari ini kita akan berlatih tentang persilangan monohibrid. Nah, kalian sudah memahami tentang istilah-istilah dalam pewarisan sifat. Nah, hari ini mari kita berlatih soal-soal tentang persilangan sifat monohibrid sambil Ibu mengajak kalian bermain. Soal yang pertama, persilangan antara tanaman ercis batang tinggi dengan genotip T besar disilangkan dengan batang pendek dengan genotip T kecil menghasilkan keturunan pertama atau F1 berbatang tinggi. Jika keturunan pertama atau F1 disilangkan dengan sesamanya dan menghasilkan 100 tanaman, berapa kemungkinan akan diperoleh F2 ercis batang tinggi? Nah, pelajar hebat, yang pertama yang harus kita tentukan adalah mana yang bersifat dominan. Jika dilihat dari soal, keturunan pertama seluruhnya dihasilkan berbatang tinggi, maka sifat batang tinggi termasuk sifat dominan karena menutupi sifat batang pendek yang termasuk resesif. Nah, untuk melakukan persilangan, kita akan mencoba menggunakan media dan sambil kita bermain ya. Persilangan monohibrid atau persilangan satu sifat beda. Untuk soal yang pertama ini merupakan termasuk persilangan dengan satu sifat beda, di mana sifat yang akan kita silangkan adalah sifat batang tinggi disilangkan dengan batang pendek. Nah, dari soal kita ketahui bahwa keturunan pertama itu memiliki sifat batang tinggi. Kita umpamakan batang tinggi dengan warna merah dan batang pendek kita umpamakan dengan warna biru. Nah, karena dia bersifat dominan, kita beri genotip dia T besar, sedangkan yang resesif untuk pendek kita beri lambang T kecil. Nah, untuk T besar atau tinggi kita beri warna merah, jadi genotip itu selalu berpasangan ya. Jadi kita anggap saja gen merah ini sifatnya dominan. Nah, kita lihat warnanya sama, berarti kita cukup tulis salah satu saja, yaitu T besar. Kita beri warna merah, kemudian sama induk yang satunya juga warnanya sama, berarti gennya hanya satu saja, yaitu pendek. Kemudian tinggal kita silangkan saja, kita satukan, menghasilkan filial pertama atau keturunan pertama, yaitu semuanya berbatang tinggi dengan genotip T besar T kecil. Kita gabungkan saja merah dan biru. Nah, karena tinggi bersifat dominan, maka yang merah menutupi yang biru, artinya tinggi menutupi yang pendek. Nah, begini maksudnya. Jadi adik-adik pelajar hebat, sifat dominan itu sifat yang menutupi. Terlihat bukan bahwa merah menutupi yang biru, maka tampaklah yang merah atau yang tinggi 100%. Ini yang dimaksud di dalam soal bahwa seluruh keturunan pertama bersifat tinggi. Kemudian keturunan pertama itu disilangkan sesamanya. Filial pertama atau F1 akan kita jadikan P2 atau parental yang kedua. Jadi kita silangkan sifat batang tinggi dengan batang tinggi. Namun sifat batang tinggi di sini bukan homozigot, tetapi dia bersifat heterozigot. Maksudnya adalah di mana genotipnya itu tidak sama. Jadi merah biru. Jadi karena dia tinggi menutupi pendek, jadi dia menyimpan genotip pendek. Tetapi karena tinggi bersifat dominan, maka tinggilah
gede besar tadi merah untuk tinggi, dan gen yang kecil yang biru untuk pendek. Setelah kita mengetahui gametnya, maka kita lakukan persilangan. Kita gunakan tabel planet, kemudian kita masukkan gametnya di dalam tabel. Perhatikan, jadi kita masukkan warna yang merupakan gamet di dalam tabel. Warna ini mewakili sifat yang kita silangkan. Nah, gampang saja caranya, kita tinggal merah digabungkan dengan yang merah, maka keturunan yang menghasilkan merah-merah. Kemudian merah dengan biru, maka keturunannya merah-biru. Nah, di bawahnya, kolom yang paling bawah, merah-biru, maka keturunannya merah-biru. Nah, gampang bukan? Kita lihat ya, dia titik koordinatnya ya biru dengan biru, maka ketemunya biru-biru. Nah, sekarang gennya kita tahu bahwa merah itu dominan terhadap pendek ya, terhadap biru. Berarti merah kita pasangkan ya, pasangkan. Jadi ini terlihat merah menutupi biru. Berarti merah menutupi biru karena merah bersifat dominan, kita tutupi. Ya, seperti ini. Biru menutupi biru. Berarti sekarang kita perhatikan sifat yang tampak. Merahnya ada 3, tuh 2, 3, ya betul ya. Kemudian kita tulis merah tadi mewakili yang tinggi, berarti tingginya ada 1, 2, 3. Kemudian yang biru atau mewakili pendek, itu terlihat keturunannya hanya 1 saja. Jadi sifat fenotipnya atau sifat yang tampak 3 tinggi berbanding pendek itu 3 berbanding 1. Atau jika kita buat persentase 3:1, 75% berbanding 25%. Bagaimana? Bisa dipahami? Nah, jadi jawabannya jumlah tanaman kacang ertis 75% dikali 100 batang hasilnya sama dengan 75 batang. Bagaimana sobat belajar hebat semua? Mudah bukan? Kita lanjut soal berikutnya. Nah, selanjutnya soal yang kedua, tanaman kapri biji kuning disilangkan dengan biji hijau, menghasilkan keturunan pertama biji kuning. Jika petani menyilangkan keturunan pertama atau F1 tersebut dengan induk yang dominan, maka berapa persentase tanaman kapri biji kuning? Nah, sekarang kita perhatikan mana yang dominan. Keturunan pertama dihasilkan biji kuning, berarti biji kuninglah yang bersifat dominan, sedangkan biji hijau bersifat resesif. Nah, untuk soal kedua ini sedikit berbeda. Keturunan pertamanya disilangkan dengan induk yang dominan. Artinya, induk yang memiliki biji kuning homozigot. Bagaimana cara menjawabnya? Simak penjelasannya. Nah, baik, kita tulis parental pertamanya adalah biji kuning yang bersifat homozigot disilangkan dengan biji hijau yang bersifat homozigot. Nah, karena homozigot berarti gennya adalah sama ya. Kita kasih lambang biji kuning dengan warna kuning dan biji hijau juga dengan warna hijau. Untuk persilangan yang kedua ini kita tentukan ya, tadi dari hasil kajian soal kita mengetahui bahwa kuning itu bersifat dominan, sedangkan resesifnya adalah sifat biji hijau. Kita beri lambang genotifnya. Untuk kuning kita menggunakan K saja, K besar, sedangkan hijau K kecil. Biji kuning kita kasih
warna kuning dua-duanya, homozigot ya, homo karena artinya sama. Kemudian yang biji hijau juga kita beri lambang warna hijau-hijau. Nah, cara penentuan gametnya sama seperti yang awal. Ini warnanya sama, berarti hanya satu alelnya. Kemudian yang hijau juga K kecil, maka tinggal kita silangkan saja. K besar, K kecil kita beri warna kuning hijau. Nah, karena kuning bersifat dominan, maka yang kuning menutupi yang hijau. Sekarang ingat ya, kuning menutupi yang hijau. Nah, sekarang kita perhatikan, terlihat bahwa sifat yang tampak pada keturunan pertama adalah kuning 100%. Jadi untuk F1-nya kuning bersifat dominan. Kemudian pada soal keturunan yang pertama ini disilangkan dengan induk yang dominan. Jadi keturunan pertama ini kita silangkan dengan induk yang dominan, kuning. Nah, karena kuning bersifat dominan, maka ini kita silangkan dengan induknya. Nah, sekarang kita silangkan keturunan pertama, tadi K besar K kecil menjadi parental yang kedua. Kita silangkan kuning dengan kuning induk dominan. Nah, untuk kuning dengan kuning yang dominan, perbedaannya adalah genotifnya. Induk yang pertama, yaitu keturunan pertama itu tadi K besar K kecil, sedangkan satunya adalah K besar K besar. Nah, ini berbeda dari soal yang pertama tadi ya. Kita tadi pada persoal yang pertama itu kuning dikawinkan dengan kuning tetapi sesama F1. Nah, untuk soal yang kedua ini kuning dengan kuning tetapi satu adalah homozigot dan kuning induknya yang kedua itu adalah heterozigot. Nah, makanya tadi ini lihat warnanya ini sama sedangkan ini heterozigot warnanya berbeda. Ya. Jika homozigot maka gennya adalah sama. Nah, bagaimana keturunannya? Silakan kita simak caranya sama dengan yang seperti soal pertama. Pertama kita buat dulu gametnya. Gametnya karena warnanya sama, artinya gametnya satu ya, atau alelnya satu saja, kuning. Kemudian ini warnanya dua, berbeda, berarti dua-duanya kita harus tulis K besar K kecil atau kuning hijau. Nah, ini kita menggunakan warna supaya untuk awal-awal ini sekalian tidak melakukan kesalahan. Biasanya ada siswa yang menulis K besar dengan K kecilnya itu hampir mirip ya, atau M besar dengan M kecilnya hampir mirip. Nah, jadi mungkin kalau mirip mungkin kalian harus sedikit membedakan hurufnya ya, dengan supaya lebih jelas dan tidak keliru. Makanya kita coba menggunakan warna supaya bisa lebih dipahami. Gamet yang satu kita masukkan di kolom yang horizontal, yang lainnya kita masukkan ke vertikal seperti ini ya. Sama seperti yang sebelumnya, kita silangkan menggunakan tabel panet. Kita lihat, kemudian kita isi kolomnya bagaimana keturunannya. Kuning ketemu kuning, maka hasilnya kuning-kuning. Kemudian ini kuning ketemu hijau, hasilnya kuning hijau. Jadi cukup disatukan saja seperti ini ya. Jadi kuning menutupi hijau karena kuning bersifat dominan. Jadi sekarang kita lihat keturunannya semuanya tampak kuning. Nah, artinya sifat kuning itu 100% atau seluruh keturunannya bersifat kuning. Bisa diamati ya. Jadi kalau dominan itu menutupi resesif, ini kuning.
dan yang satunya juga berwarna kuning. Jadi keturunannya bersifat kuning. Jadi jawabannya adalah 100%. Bisa dipahami sampai di sini? Nah, kalian sudah berlatih tentang persilangan monohibrid. Nah, mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa dipahami dengan baik. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat kalian pahami ya. Dan sampai ketemu dalam pembelajaran berikutnya. Belajar hebat, siap belajar, jadilah hebat.